Kedua bersaudara ini beribu seorang Wesya dari Badung. Putra beliau lainnya dari istri orang kebanyakan, yaitu yang boleh dibilang yang ketiga, anak agung Gede Moning yang berdiam di Pemelasatan, dan dua orang putri. Jadi seorang menikah ke desaan dan seorang lagi. Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang babat dalam, yaitu Ide Dewa Agung Ketut Agung, putra dari Ide Dewa Agung Jambe, putra yang paling bungsu, itu pindah ke Gelgel. Saya akan baca. Sekarang diceritakan putra bungsu dari Ide Dewa Agung Jambe, Ide Dewa Agung Ketut Agung, setelah memperoleh izin dari sang kakak untuk selanjutnya pindah dan tinggal di Gelgel, di Puri Gelgel, yang mengambil tempat di Karang Kepatihan di sebelah utara pasar, yang dahulunya merupakan bekas kediaman Kiai Agung Maruti. Beliau melengkapi Puri dengan membuat Merajaan Agung Gelgel sekitar tahun 1750 Masehi. Beliau juga membawa keris pusaka bernama Kalerau yang disimpan di gedung taman, sekarang disebut Merajaan Taman atau Taman Gili. Di sebelah barat Merajaan Agung dan di utara Saren Gede merupakan tempat pembaringan Ide Dewa Agung Ketut Agung. Ide Dewa Agung Ketut Agung di Gelgel juga membangun pura dalam Pengulun Setre di bekas kediaman dan tegalan milik I Gusti Nyohaye, sehingga nama ini dipergunakan sebagai nama pura ini, Pura Dalam Nyohaye, yang dipuja oleh keturunan Ide Dewa Agung Ketut Agung bersama waris dalam lainnya dan pengiring beliau. Ide Dewa Agung Ketut Agung berputra 5 orang, yaitu yang pertama atau yang sulung bernama Cokorde Jambe Belatung, berdiam di Gelgel. Yang nomor 2 adiknya bernama Cokorde Muter, berdiam di Mengwi. Kedua bersaudara ini beribu seorang Wesya dari Badung. Putra beliau lainnya dari istri orang kebanyakan, yaitu yang boleh dibilang yang ketiga, anak agung Gede Moning yang berdiam di Pemelasatan, dan dua orang putri. Jadi seorang menikah ke desaan dan seorang lagi tidak menikah. Diceritakan kemudian terjadi masalah antara Cokorde Jambe Belatung dengan Anglurah Taperare dari Karangasem, sehingga hubungan kerajaan Kelungkung dan Karangasem menjadi tegang dan berbuntut dengan peperangan. Pada peperangan ini Cokorde Jambe Belatung gugur di Bulatri, sehingga beliau juga bergelar Cokorde Jambe Ring Rana. Cokorde Jambe Belatung tidak mempunyai putra, dan setelah gugur kedudukan beliau digantikan oleh adiknya Cokorde Muter yang sempat bertempat tinggal di Mengwi dan sekarang pulang kembali ke Gelgel, serta kemudian bernama Cokorde Jambe Muter. Cokorde Jambe Muter berputra 5 orang. Putra pertama bernama Cokorde Ngurah Badung yang beribu dari Badung. Putra kedua bernama Cokorde Jambe Putre Tengaling yang beribu desa Subandar dan kemudian mangkat di Tengaling Bangli. Putra yang ketiga bernama Cokorde Ketut Agung yang berdiam di Tepiring Puri. Putra keempat bernama Anak Agung Gede Meranggen, dan yang paling bungsu bernama Anak Agung Sublange berdiam di Pamelesatan.
Anak Agung Gede Moning, putra Ide Dewa Agung Ketut Agung yang bertempat tinggal di Pamrasatan, berputra 4 orang putra, yaitu yang sulung bernama Anak Agung Gede Tampuakan, yang nomor 2 adiknya bernama Anak Agung Made Tampuakan, yang ketiga bernama Anak Agung Ketut Tampuakan, dan yang keempat bernama Anak Agung Gede Meranggen, yang dijadikan anak angkat oleh Jero Meranggen, bertempat tinggal di sisi luar Puri, di sebelah barat Puri, Jero Kawan Pisang. Sekarang diceritakan para putra dari Cokorde Jambi Muter yang tinggal di Gegel, yaitu Cokorde Murah Badung, mempunyai banyak putra. 2 orang putra putri yang beribu bangsawan, seorang putri yang meninggal dunia karena terkena wabah cacar, dan kedua adalah seorang putra yang ketika baru lahir sudah mempunyai gigi taring dan dipindahkan ke akad, namun menjelang usia 3 bulan wafat. Beliau kemudian lama tinggal di Pesinggahan dan sangat menentang campur tangan Belanda terhadap kerajaan Kelungkung. Selang berapa lama berputra lagi dari ibu orang kebanyakan, jadi Cokorde Jambi Muter ya maksudnya. Jadi berputra lagi dari ibu orang kebanyakan yang wanita bernama Anak Agung Ayu Murah, yang putra bernama Anak Agung Gede Rai. Putra lainnya dari ibu seorang desa yang sulung bernama Anak Agung Gede Rake, Anak Agung Rai Singgahan, Anak Agung Ketut Rake yang mengidap sakit ayan, sering mengalami serangan ayan di jalanan. Juga mempunyai seorang putri namun tidak menikah, dari ibu orang kebanyakan. Mempunyai seorang wanita bernama Anak Agung Ayu Dalam dari ibu seorang desa, juga tidak menikah. Ada lagi seorang putra dan 2 orang putri yang beribu seorang putri prasangnya, yang sulung bernama Anak Agung Pande, yang bungsu yang bernama Anak Agung Ayu Ketut yang menikah ke desaan. Putra beliau lainnya seorang wanita bernama Anak Agung Ayu Jelantik yang tidak menikah. Anak Agung Rai Singgahan berputra Anak Agung Gede Singgahan, dan selanjutnya Anak Agung Singgahan berputra Anak Agung Gede Gerye dan Anak Agung Putu Kedus. Anak Agung Gede Rai putra dari Cokorde Murah Badung berputra Anak Agung Made Murah, dan selanjutnya Anak Agung Made Murah berputra Anak Agung Gede Kereng. Anak Agung Gede Kereng berputra Anak Agung Murah Regen di Puri Gegel. Sekarang diceritakan Cokorde Jambi putra Tengaling, putra dari Cokorde Jambi Muter yang wafat di Tengaling akibat adanya pertentangan dengan kerajaan Bangli. Pada saat pemerintahan Ide Dewa Agung Sakti, hubungan antara kerajaan Karangasem dan kerajaan Kelungkung telah terjalin rukun kembali tanpa rintangan. Namun terjadi perselisihan antara kerajaan Kelungkung dengan kerajaan Bangli karena berbagai masalah. Terjadi perang dahsyat yang melibatkan pasukan Gianyar yang membantu Kelungkung menggempur Bangli di perbatasan kerajaan. Pada akhir pertempuran, pasukan Bangli mengalami kekalahan dan melarikan diri hingga tiba di kota kerajaan Bangli. Pasukan gabungan terus mengadakan penyerangan hingga di pusat kota pasukan Kelungkung menggempur dengan mengitari istana dari sebelah selatan Balirung hingga ke sebelah timur istana. Sedangkan pasukan Gianyar menyerang dari arah barat daya hingga di sebelah barat istana. Pertahanan pasukan Bangli di pusat kota cukup kuat hingga pasukan gabungan menjadi lesu dan serangannya berhasil dipatahkan. Pasukan Gianyar memutuskan untuk mundur dan menghindar untuk
kembali ke Gianyar. Demikian juga pasukan Kelungkung di bawah pimpinan Cokorde Jambe Putra secara berani menerobos Balairung menuju ke daerah selatan melalui desa di daerah Bangli yang berjubel dengan penduduk yang siap menyambut pasukan Kelungkung, sehingga banyak di antara pasukan Gel-Gel terbunuh di jalanan akibat amukan penduduk setempat. Pasukan bersama-sama dengan Cokorde Jambe Putra akhirnya sampai di sebuah bangunan di Tenggaling, lalu berhenti untuk beristirahat dan menikmati hidangan. Sebelum memulai menyantap bekal, ada informasi bahwa musuh datang menyerang dan beliau dimohon supaya segera berangkat untuk menghindari serangan musuh, namun beliau memilih istirahat untuk menikmati suguhan. Berselang beberapa saat usai menyantap, dalam sekejap datang musuh mengamuk, tetapi Cokorde Jambe tidak mau melawan, melainkan terus berjalan untuk pulang tanpa memperhatikan musuh. Akhirnya beliau dikurung oleh pasukan musuh, tetapi tetap tidak mau melawan. Hanya pasukan beliau yang saling serang dan saling bunuh. Cokorde Jambe akhirnya wafat beserta 12 orang pengikut karena dikerubut oleh musuh. Selama 3 hari jenazah beliau berada di pihak Bangli. Akhirnya jenazah beliau direlakan untuk dikirim bersama pengirimnya yang masih hidup ke Kelungkung. Sekarang beliau diberi nama Cokorde Jambe Putra Tenggaling karena wafat di Tenggaling. Begitu dulu warganet yang budiman, saya akan lanjutkan kembali membacakan tentang Cokorde Jambe Putra Tenggaling, keturunan beliau.